Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kajian tafsir di Nusantara. Adapun tokoh yang saya ambil dan akan bahas pada video kali ini yaitu seorang tokoh mufasir dari Indonesia yang bernama Quraish Shihab. Beliau merupakan pengarang dari kitab tafsir Al-Misbah. Beliau merupakan seorang mufasir, pemikir, dan juga pendidik yang telah memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang relevan di setiap masa. Dengan keilmuan yang beliau miliki, tutur kata yang lembut dan juga pemahaman yang mendalam, beliau menjawab berbagai persoalan umat dengan bahasa yang sederhana, namun juga penuh akan makna. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang beliau, mari kita simak bagaimana latar belakang kehidupan beliau. Biografi Muhammad Quraish Shihab. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Rampang, Kabupaten Sedenreng, Rampang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Beliau merupakan keturunan ulama, guru besar, dan juga pengusaha yang mempunyai reputasi yang baik dalam lingkungan masyarakat. Ayahnya bernama Profesor Abdurrahman Shihab, yang juga merupakan seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir, dan ibunya bernama Asma Abulisi. Pendapun pendidikan dasarnya ia tempuh di Ujung Pandang. Ketika beliau berumur 6 tahun, Quraish Shihab telah diarahkan untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Beliau juga diperkenalkan sejak dini mengenai kisah-kisah di dalam Al-Quran secara ringkas. Dari situlah kecintaan Quraish Shihab terhadap Al-Quran. Muhammad Quraish Shihab memulai pendidikannya di kampung halamannya, yaitu di Ujung Pandang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, yaitu di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah. Setelah itu, beliau juga berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas Sanawiyah Al-Azhar. Kemudian, pada tahun 1967, beliau berhasil meraih gelar LC atau S1 di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Selanjutnya, beliau juga melanjutkan pendidikannya di jurusan dan fakultas yang sama. Pada tahun 1969, beliau meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir Al-Quran. Setelah itu, beliau juga melanjutkan pendidikan S3 di universitas yang sama dan juga berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu Al-Quran dengan memperoleh yudisium summa cum laude, disertai penghargaan tingkat pertama. Adapun karir beliau setelah kembali ke Indonesia, di antaranya yaitu beliau dipercaya menjabat sebagai rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, beliau juga menjadi anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama. Selain itu, beliau juga banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, yang salah satunya yaitu sebagai pengurus Perhimpunan Ilmu Al-Quran Syariah. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Pendidikan Kader Ulama, yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah air. Setelah mengetahui tentang biografi beliau tadi, kita akan membahas tentang karya-karya beliau. Dalam perjalanan hidupnya, Muhammad Quraish Shihab bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang pejuang ilmu yang berupaya menghadirkan Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya yang ia hasilkan. Karya-karyanya tidak hanya menjadi bacaan, tetapi juga sebagai panduan menjadi inspirasi bagi jutaan umat. Dalam setiap halamannya terselip upaya untuk menjembatani pesan ilahi dengan realitas kehidupan manusia. Tentunya sebagai mufasir kontemporer dan penulis yang produktif, Muhammad Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan. Adapun di antara karya-karyanya, yang pertama adalah Membumikan Al-Quran, yang kedua Lentera Hati, yang ketiga Wawasan Al-Quran, yang keempat Mukjizat Al-Quran, yang kelima Tafsir Al-Quran Al-Karim, yang keenam Secercah Cahaya Ilahi, yang ketujuh Menabur Pesan Ilahi, dan yang terakhir yang kedelapan adalah Tafsir Al-Misbah, yang akan saya bahas lebih dalam pada video kali ini. Itulah beberapa karya dari Quraish Shihab, walaupun masih banyak lagi karya-karya yang ia hasilkan. Setelah tadi dijelaskan tentang biografi beliau, yang mana kita dapat mengetahui bahwa Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama dan juga cendekiawan yang telah memberikan banyak sumbangan berharga dalam mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada umat. Dengan pendidikan yang mendalam dan pengalaman yang luas, beliau menghasilkan banyak karya penting yang membantu kita dalam memahami Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Misbah, sebuah tafsir yang disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah adalah karya Quraish Shihab yang paling monumental. Tafsir ini membumbungkan namanya sebagai salah satu mufasir di Indonesia yang disegani, karena ia mampu menulis tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Adapun latar belakang penulisan Tafsir Al-Misbah ini adalah karena semangat untuk menghadirkan karya tafsir Al-Quran kepada masyarakat secara normatif
dikobarkan oleh apa yang dianggapnya sebagai suatu fenomena melemahnya kajian Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak lagi menjadi pedoman hidup dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Menurut Quraisy Shihab, situasi ini masyarakat Islam lebih terpesona pada lantunan bacaan Al-Quran, seakan-akan kitab suci Al-Quran hanya diturunkan untuk dibaca saja. Dorongan untuk memikirkan dan memahami isi kitab suci serta realitas objektif, meski menghadapi berbagai kendala seperti bahasa dan referensi, telah mendorong Quraisy Shihab untuk menyusun tafsir yang mampu menyampaikan pesan Al-Quran dengan jelas. Motivasi ini diwujudkan oleh Quraisy Shihab dengan terus mempelajari berbagai metode penafsiran, menerapkannya dan juga mengevaluasinya, serta menerima kritik dan masukan dari para pembaca. Sebagai seorang mufasir, Quraisy Shihab cenderung memakai corak penafsiran yaitu corak sosial kemasyarakatan atau adabi ijtimai. Corak penafsiran sosial kemasyarakatan berfokus untuk menyoroti masalah-masalah yang ada di kehidupan masyarakat melalui pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahasa yang digunakan dalam karya-karya dengan corak ini pun diusahakan mudah, sederhana agar dimengerti oleh masyarakat. Dalam penafsirannya, Quraisy Shihab menjawab permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan dengan mendialogkannya dengan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sudut pandang Al-Quran terhadap permasalahan tersebut dan solusi apa yang dapat kita temukan darinya. Pada kitab tafsir Al-Misbah menggunakan dua metode, yaitu metode tahlili dan metode maudhu'i. Adapun metode maudhu'i adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Langkah pertama penerapan metode ini ialah dengan menghimpun semua ayat yang berkaitan, kemudian dilakukan pengkajian yang mendalam dan tuntas atas ayat-ayat tersebut dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Sedangkan pada metode tahlili, yaitu mufasir menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Quran sesuai urutan ayat demi ayat dan surah demi surah dalam mushaf Al-Quran. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayatnya, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik yang sebelum maupun sesudahnya, atau yang disebut munasabat, dan juga pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik pendapat dari Nabi, sahabat, para tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya. Contoh penafsiran ayat tentang larangan agar tidak berlaku diskriminasi terhadap orang lain dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kitab tafsir Al-Misbah. Teman-teman semua, pernahkah kita merenungkan mengapa diskriminasi masih menjadi persoalan besar di dunia kita? Padahal Islam telah lama menegaskan nilai kesamaan dan keadilan bagi semua manusia. Dalam video ini saya akan membahas tentang diskriminasi dan bagaimana surah Al-Hujurat memberikan panduan untuk mengatasinya. Diskriminasi adalah perilaku yang membedakan seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ini adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia, melukai hati, dan menciptakan ketidakadilan. Salah satu contohnya yaitu adanya diskriminasi terhadap gender yang mana masih banyak terjadi. Di seluruh dunia, perempuan sering menerima gaji lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Mereka juga menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendidikan dan kesempatan dalam bekerja. Di beberapa negara, perempuan bahkan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan atas hidup mereka, seperti hak untuk bekerja atau menikah atas pilihan mereka. Penyandang disabilitas juga kerap menjadi korban diskriminasi. Banyak fasilitas umum yang tidak ramah disabilitas, dan mereka sering diabaikan dalam peluang kerja dan juga pendidikan. Hal ini menyebabkan mereka merasa terisolasi dan kurang dihargai oleh masyarakat. Selain itu, kesenjangan ekonomi memperparah diskriminasi sosial. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sering dianggap rendah dan kurang diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Padahal, kemiskinan bukanlah pilihan, tetapi seringkali akibat dari sistem yang tidak adil. Diskriminasi seperti ini tidak hanya menyakiti individu, tetapi juga merusak harmoni sosial dan memperkuat prasangka negatif. Namun, diskriminasi bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Dengan kesadaran kolektif, empati, dan upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Semua manusia tanpa memandang perbedaan berhak dihormati dan diberikan kesempatan yang sama. Lalu, bagaimana dalam Al-Quran memandang tentang masalah ini? Mari kita simak penafsiran dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang bisa dikaitkan dengan permasalahan diskriminasi tersebut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Menurut Muhammad Quran Shihab, dalam ayat ini menafsirkan bahwasanya ayat di atas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman, "Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal, yang mengantar kamu untuk membantu serta saling melengkapi. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Sehingga tidak ada sesuatu. Penggalan pertama dari ayat tersebut, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini, yakni sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah. Adapun kata ta'aruf terambil dari kata arafah yang berarti mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang saling memberi manfaat. Karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan ini dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kata akramakum terambil dari kata karuna yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari, bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki, dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Namun, bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara, bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Dengan demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Kemuliaan abadi itu ada di sisi Allah. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus-menerus, dan untuk mencapainya adalah dengan mendekatkan diri kepadanya, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, serta meneladani sifat-sifatnya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa. Pada penutup ayat ini berbunyi innallaha alimun khabir, yang berarti sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Penutup ayat ini mengingatkan kita bahwa ukuran kemuliaan yang ditetapkan oleh Allah adalah yang paling benar dan adil, bukan seperti yang sering diperebutkan oleh manusia, seperti kekayaan atau status sosial. Sebab Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan memahami apa yang terbaik bagi manusia. Oleh karena itu, manusia seharusnya mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta yang paling mengetahui kebutuhan dan kebaikan mereka. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwa semua manusia berasal dari sumber yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada manusia yang lebih unggul hanya karena warna kulit, kebangsaan, dan sukunya. Keberagaman manusia bukanlah untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain. Dengan pandangan ini, rasisme dan perasaan superioritas rasial dapat dihapuskan. Ayat ini juga menunjukkan adanya kesetaraan gender. Asal-usul manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sama, dan keduanya memiliki derajat yang setara di sisi Allah. Islam tidak membedakan kemuliaan berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada ketakwaan dan perbuatan baik yang dilakukan setiap individu. Dalam konteks keberagaman agama, ayat ini mengajarkan tentang toleransi dan penghormatan terhadap adanya perbedaan. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka dapat hidup berdampingan, saling mengenal, dan
dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pesan ini mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Ayat ini mengingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari kekayaan, jabatan, atau status sosial, melainkan dari ketakwaan. Pandangan ini mendorong kita untuk menghapus stigma terhadap mereka yang hidup dalam kemiskinan atau berada di kelas sosial yang dianggap lebih rendah. Semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama lepas dari kondisi ekonomi mereka. Pesan utama surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah saling menghormati keberagaman, menghindari adanya diskriminasi, dan menjadikan ketakwaan sebagai ukuran utama dalam menilai seseorang. Ayat ini mengajak kita untuk membangun masyarakat yang adil, saling menghormati, dan bebas dari prasangka. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat ini, kita bisa bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai, di mana perbedaan bukan lagi menjadi alasan untuk memisahkan, tetapi menjadi kekuatan untuk mempersatukan. Teman-teman, marilah kita renungkan pesan indah dari surah Al-Hujurat ini. Dunia ini milik kita bersama. Dengan saling menghormati dan juga menghargai, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan penuh cinta kasih. Karena pada akhirnya yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.